Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yuhawati Oktaviani dengan NPM 2070035160009. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu judul jurnal untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah gelombang. Di sini saya mengambil judul Kisi Dipraksi dengan menggunakan batang talas Colocasia esculenta. Jurnal ini dibuat oleh Sri Wahyuni dan Arum Prabawan. Pendahuluan. Cahaya sebagai gelombang mengalami suatu peristiwa, yaitu peristiwa dikatakan dipraksi, di mana dipraksi merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi yang tajam. Dalam peristiwa dipraksi dikenal suatu kisi dipraksi yang terdiri atas baris celah sempit yang saling berdekatan dalam jumlah banyak. Kisi dipraksi biasanya digunakan untuk menentukan panjang gelombang cahaya. Di mana kisi dipraksi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang yang terdiri atas banyak celah sempit dengan jarak sama pada permukaan datar. Jika dilihat pada kehidupan sehari-hari mengenai kisi dipraksi, bisa dibayangkan terdapat sisir. Nah, sisir itu banyak celah sempit dan jumlahnya itu sangat banyak. Nah, itu merupakan contoh atau bayangan mengenai kisi dipraksi. Lalu di sini ada gambar, di mana di gambar tersebut menunjukkan bahwa sinar tegak lurus pada kisi dipraksi. Di situ juga terdapat theta. Theta ini merupakan sudut dipraksi. Sinar yang datang secara tegak lurus terhadap kisi dipraksi dapat dilihat pada gambar. Nah, hasil interferensi konstruktif ke arah sudut theta tersebut memenuhi persamaan D sin theta sama dengan M, di mana D ini adalah jarak kedua celah atau jarak antar celah, lalu M ini adalah ordenya. Ada kata interferensi konstruktif. Nah, interferensi konstruktif ini merupakan interferensi maksimum, di mana terjadi dua buah gelombang yang sepase, di mana itu saling menguatkan. Lalu pada metode eksperimen, kisi dipraksi dengan menggunakan batang talas, Colocasia esculenta dibuat dengan menggunakan preparat tipis dari batang talas yang disayat vertikal dari tanaman ubi talas preparat tipis batang talas, Colocasia esculenta yang digunakan sebagai kisi yang ditunjukkan pada gambar 1. Nah, ini gambarnya, ini adalah tanamannya, lalu ini adalah preparatnya. Nah, selanjutnya instrumen dan bahan-bahan dari percobaan dipraksi seperti ini bisa dilihat, ada laser, mistar, di mana mistar ini untuk mengetahui jarak-jaraknya. Lalu ada talas sendiri yang digunakan sebagai eksperimen ini. Lalu ada layar, ini layar di sini untuk mengetahui pola dipraksi yang terbentuknya. Sumber cahaya yang digunakan untuk percobaan dipraksi adalah laser hijau yang memiliki panjang gelombang 532 nanometer, di mana seperti yang ketahui untuk cahaya tampak atau polikromatis itu terdapat beberapa warna yang bisa menjadi cahaya tidak tampak atau cahaya putih. Nah, cahaya polikromatis itu diantaranya terdiri dari merah, hijau, dan lain-lain. Nah, yang digunakan di sini yaitu laser hijau yang memiliki panjang gelombang 532 nanometer. Nah, untuk cahaya hijau ini biasanya panjang gelombangnya itu 495 sampai dengan 570 nanometer. Preparat tipis batang talas Colocasia esculenta biasanya digunakan sebagai kisi dipraksi jika pola dipraksi terbentuk pada layar. Eksperimen sederhana ini dapat digunakan untuk menunjukkan sifat cahaya yang mengalami difraksi melalui celah sempit. Nah, selain itu juga, eksperimen ini bisa digunakan untuk mengetahui konstanta difraksi atau jarak dari batang talas ini.
Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat ini adalah hasil yang terbentuk pada layar. Inilah hasilnya, di mana cahaya laser yang koheren dengan panjang gelombang 532 nanometer disinari tegak lurus melewati batang talas sehingga menghasilkan pola difraksi pada layar. Laser gelombang cahaya yang melewati batang talas akan menghasilkan gelombang sekunder yang panjang gelombangnya sama dengan sumber gelombang. Nah, ini merupakan prinsip dari Huygens untuk menjelaskan mengenai fenomena gelombang difraksi. Ketika berkas cahaya laser melalui setiap celah tanpa pembelokan, maka berinterferensi konstruktif untuk menghasilkan garis tengah di layar. Nah, jadi untuk cara kerjanya tadi dikatakan bahwa di sini di sini talasnya itu atau preparat talas, lalu di sini ada lasernya di mana nanti akan terbentuk suatu pola di sini. Lalu selanjutnya di sini ada tabel hubungan antara L, Y, dan D berdasarkan hasil eksperimen. Di sini dengan percobaan selama sebanyak 6 kali, di mana L ini adalah jarak antara celah ke layar, lalu Y ini adalah jarak Y ini merupakan jarak dari terang ke ordo berapa ke pusatnya. Lalu D ini seperti yang sudah dikatakan, D adalah jarak antara kedua celah. Nah, di sini dilihat bahwa L dan Y itu berbanding lurus. Lalu dengan D itu berbanding terbalik ya. Untuk L dan Y seperti dari 7,5 itu paling kecil 1,4. Lalu untuk selanjutnya ini 9. Itu yang paling besar 2,7. Artinya ketika L-nya ini besar, maka Y-nya akan besar. Lalu untuk D bisa dilihat bahwa ketika L dan Y-nya kecil yaitu 1,4 dan 7,5, maka menghasilkan D yang besar yaitu 2,850. Sedangkan bisa dilihat juga ketika L dan Y-nya besar, maka D-nya kecil yaitu 1733,33. Nah, eksperimen sederhana ini menunjukkan bahwa batang talas Colocasia esculenta dapat digunakan sebagai difraksi kisi. Namun pola difraksi yang terbentuk pada layar itu kurang jelas karena batang talas dalam keadaan masih fresh, jadi sudah diambil langsung dari pohonnya, sehingga menyebabkan serat tidak sepenuhnya berjarak relatif sama dan masih terdapat kandungan air, sehingga gelombang cahaya yang melewati batang talas akan tersebar. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat di sini analisis mengenai pengamatan penentuan nilai kisi difraksi batang talas Colocasia esculenta. Ini perolehan nilai kisi difraksi batang talasnya sebesar 2293,84 dengan rambatan kesalahan 455,388 dikali 10 pangkat min 7 meter. Atau ini berarti plus minus ini bisa dikatakan bisa kelebihan 455,38 bisa juga kekurangan dari kekurangan 455,38. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini yaitu eksperimen kisi difraksi dengan menggunakan batang talas atau bahasa latinnya Colocasia esculenta telah berhasil digunakan. Pola difraksi terbentuk ketika cahaya koheren dari laser hijau dengan panjang gelombang 532 nanometer yang disinarkan secara tegak lurus pada kisi batang talas. Nah, kenapa kisi difraksi ini dengan menggunakan batang talas selain sederhana juga tidak memakan biaya yang cukup mahal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.